ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kalau terang masalah rezeki ini sekedap mungkin sing nopo. Kalau terang masalah penciptaan langit dan bumi nganti istilah Quran fisik tadi nopo. Masalah rezeki mun kalau terang mau ini, pokoknya ketika ada Allah Taala, kabeh penguripan mesti tak tanggung nopo rezeki. Niku pakem. Ketika ada pengiran, pokoknya asal ono urip wonten nopo. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki yo kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak yo duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil. Karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ada utangan duit. Jadi itu kan rezeki versi tafsiran nopo. Kalau bolak-balik matur sih. Pokoknya manusia itu cek kiai, cek profesor, cek dokter itu tetap pintu. Asal jenenge manusia tetap nopo pintu. Dari Quran bahkan al-insan zaluman nopo. Kalau tak baleni contoh ini, misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau hasil mangan dan sesuai sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya nganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai dengan. Kemudian manusia saking bodohnya nganggap menu enak ya mergo makanan enak, menunya cocok, seleranya cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia bisa syukur. Lah pas orang syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duit-duit aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurami itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame taora nikmat tertinggi adalah kue sombayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat nganti bodoh nganti. Sampai udah pulau, semelok bodoh. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecewa. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kasih. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Nah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Nah ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kalau bolak-balik cerita ngaji teng Bojonegoro teng Putih, kalau bayangno di bojo sebagai wedok umumnya wong Islam atau apa cerita. Kalau boten kaya umumnya kiai atau umumnya suami yang didik bojo gak kopi, nanti lanang teko buka lawang. Apa ono toko-toko kula nggih kopi dhewe, mboten asik kalau bayangno bojo buka pintu gak kopi. Mari kecil. Bang kata itu yang bojo nggih Gus yo Islam. Tujuan kula kita supaya tidak mudah kecil. Mau coba tiang-tiang, tak ada uang merantau nih, buatam, kang regani uang anak, mereka bayangin bojone itu, dia ini teko pintu dibuka, terus masak, juga ada kopi ini anggap pokoknya segalanya serba apa ideal versi ini, lihat toko bojone tetap turu, atau angok, pusing, akhirnya kecewa. Kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu, dimulai dari cara berpikir yang salah. Saya kata sekolah kata ini kiai ulama seneng ngaji, sing rumono agak ngaji agak, kiai giok, nah pulau gitu.
Kalau bayang ngaji, wis nglakoni perintah Allah, ibarat niku mati Nabi ya sudah. Kalau zaman sing ngaji papat dia semangat, ngaji jaga dia semangat. Jadi sampai nakal orang pengaruh ya. Tanyakan yang ngaji saya dulu, cara saya mereka nggak panjang. Ada terus ngaji apa, terus sopan santun, terus ramisoi gitu. Udah misal, oke, dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ini kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung tidak normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi ujungnya lagi kepengen, Gus, nak kesampaian kan belum. Sekarang potensi tidak kesampaian itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang ra ono kok bayangno mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat ya bodohmu iku, paham ya? Paham ya? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen kesana kesampaian kan gak lega. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu, berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdilem bodhomu iku. Lha iku ora usah terusno, bodhomu ora ana apa. Jenenge wong lanang disupine di bojo sing gak kopi sing sopan sing bukakno lawang. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nek nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno di bojo wae golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN tau apa. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Kira-kira makhluk gaib kowe ono sing gelem, Pak. Wong golek rezeki wong bantu lek kok mati tok napa ni? Iya, misale wong Rempang nganti tok malih. Ya kira-kira cek wong iki wujud. Kadang boten sisi tinggal selingkuh, sing lanang selingkuh ora entuk duit untuk wong. Dadi tok duit untuk napa? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan yo go wedoan, sing wedoan tinggal go napa? Apik tak kudu selingkuh ya apik cara kula. Ini daripada salah sitok malah dianat. Nah ngono kan dianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jelas. Jadi kok ketemunya yang rokok padha-padha napa? Nah itu cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kula nduwe jare ning Malaysia mun rapi malih. Niku cara hukum sepundi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rapi meneh. Tapi jare Islam kan nakalan. Sing lanang rapi ra usah tidak. Lah kula rapi kudu ngene dipegat. Niku terus cara jenenge sepundi kok mate ndok. Hukum Islam nek soal hukum sosial aja njero. Sing itu ditinggal ke Malaysia. Ana berita otentik mengenai Malaysia sing pergi ke Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritane, Bang. Nah, itu kan nikah di sana kan sah. Seorang suami nikah di sana apa? Sah. Paling jangan poligami ngoten mawon. Si istri ini kalau belum dipegat kan iso nikah. Padahal dia ora ati kepengen posisi dipegat. Nah, prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh apa atau apa macam-macam. Ini terus orang jenengan setuju. Kalau kandani, kalau kan kandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Pun gaya ulama sudah orang-orang tak jawab, dia tenang. Jenengan orang dipegat, orang itu rapi benar. Nah, dipegat dengan tni ida lagi kira-kira. Tiang bukan kurang megat pulau. Menjenengan tak tahu. Zaman kepengen pegatan, terapegatan masuk itu pengen apa? Dia kalau nak dipegatan, nasib pulau jelas khusus rapi benar. Nah sama ini nasib jelas tak warai, tapi kudu ada pulau lama, dan mana ada lama. Maksudnya nasib pun jelas, gue pengen orang, pengen uripnya sampai enak tentu mungkin. Jadi kurang sangat dari kayu rabi benar, orang sangat dari dipegat. Saya juga sampai yakin rahmatnya Allah. Gue di terlantar bojo itu jadi amalem jadi ganjaran. Gue menderita di dunia ini ya jadi amalem jadi ganjaran. Semulai saya ini mati waktu itu, nanti ngenteni keadaan kira apa? Tenang, kalau keganjaran dia tenang. Marah. Lah kowe misalnya aku sebagai ulama nyaron aku itu ganjaran ngenteni haji sudah kok malah ra iso. Monggo kire. Mulai saiki sampean wong apik, mergo didolimi sing lama. Kowe ora tau makan parti pegang ora di wong liya. Ngono iku ya ora mesti ngono. Saiki sing ora kowe lagi sitok. Dan arah para prabu wong liya kok ngono meneh wong loro.
Iku yo mesti maslahat kanggo kowe, sing mesti maslahat. Kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat. Bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapat, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Itu soal pulau BKKI kalau kandani. Jadi KKI BAD ini cerita wah pulau tentrem Gus. Saya mulai nak soal aku takut bejuk ngadani model ulama atau model sosial. Nah model sosial lagi melok-melok. Kayak kiai melarat dilapuri wong melarat ngeluh. Jadi padha ngeluh ya contohkan apa? Ya itu gak ada masalah, ada mantu minggat boten jelas. Jadi ini enak. Ada belum gemu boten. Kada butuh hilang. Di masalah malah diceritani apa? Salah itu anake itu adi cocokan. Akhirnya apa? Piye kan. Nah mari dadi ulama ki. Kulo ora ngerti tak takoki. Sampeyan nganggep kulo sebagai tokoh sosial apa ulama? Sebagai ulama tak jawab ulama. Lah ala sosial jawaban kula luwih gampang, beruang itu masalah. Itu Menteri Keuangan itu masalah nanti direwangi orang Amerika kok meneh. Dirimo kita malah buyute napa? Wong sing gagah-gagah presiden wakil presidennya pusing ngadepi masalah, pemenang kita karuan ndak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki. Makanya ketika hikam andaikan manusia itu memahami al-manfu, artinya satu pencegahan rezeki, adal manfu ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarepno niku sampai yang karepe niku ainal ato, yaitu kahanane roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah ini Malioboro rasido mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Iwai lungo itu ada potensi tabrakan kecelakaan. Nah rasido lungo itu artinya jelas aman. Jelas aman berpotensi tabrakan, biasanya masalah jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi. Dan tidak jadi pergi, artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil rusak dari resto lunga berarti rano kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung disenengi Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duit. Agak beres sido marung wis kedonyan duit mijek blok-blok. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengen kesampean dunyane, nak marung kesampean iso mangan disenengi. Nak marung kesampean iso gegem duit dunyane niku. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, jika ya apa? Wong syukur kok dulu blok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal manu ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi bal badi, baik Allah saat mengekang atau saat memberi kok adal manu ainal atau maka sesuatu yang kita kira dari rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman, baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Sanggup aja dengan orang yang pengaruh itu berarti orang mungkin ada manfaat. Nah di pengaruh jadi ini tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan arah di pengaruh berarti gak ada loh. Misalnya mau, nah orang suka sombong itu malah beneran. Orang suka sombong kebiasaan ngelajan aku syukur. Gara-gara dia sombong kira akan ada utang diri. Nak rukun malah pelanggar. Nanti sombong orang suka baru kan ngomong lah. Mereka ngomong lah itu sombong hujat ini mereka sombong. Ada rukun kayak sombong hujat menghutang. Pak, ya aku pengen nonton maksudnya. Artinya kayak orang melarat orang suka sombong. Alhamdulillah kalau sombong jadi aku orang pikiran utang. Gampang kok. Jadi kalau tahu ngadepi urip betul sana apa? Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal juga, orang kenal alhamdulillah orang ada potensi nopo. Man tak jadi wong ayu-ayu wajib sombong, kalau potensi selingkuh. Justru ramah itu mari nopo. Bojone Nabi ini dia dari sombong. Jadi wong itu pakai sing sombong. Terutama dengan ayu, sing elek amal-amal. Lho tenan iki konten dalile. Wong wedok niku kesunatane ana sombong.
Nggih, terutama sing ahli global ini Pak. Jadi ketika ada pangeran ngitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasdukna bil qaul. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala tasdukna bil qaul. Faya qama alladzi fi qalbihi napa. Iku bojone Kanjeng Nabi jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah, Zainab, Sofia. Dia niku saudara bunder tua teman-teman kowe bojone Nabi songo nek dirasakno paling tau. Mulyane ono sing luwih tuwa timbang Kanjeng Nabi ono sing gundut terus macam-macam. Fala takdona bil qauli. Ini taqaitunna fala takdona bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya sama ajnabi, lelaki lain disunatno aja ngendek. Tak doa dari kata tunduk, jangan sopan. Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan. Nah itu miso barang gak apa. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya orang lokal, amit-amit, mesti ngarep diselingkuhi, paham dong? Ketemu wong luanan sing mripate jelalatan, amit-amit tuh sampean yang nol siraku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan di zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana yang ada multi level orang ini? Di mana kalau buat pakaian serobak wajib menang. Itu berbeda. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan. Fala tak nanopo. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergoti gawe, ngerti. Nak wong lanang itu senengnya wong itu sopan. Terusane faya kema allazi fi qalbi maradin. Kalau seorang perempuan itu bersikap sopan, mesti wong lanang pikirannya ngeres. Ini kumpul mesti tahe pangeran faya kema allazi fi qalbi napa? Mesti wong lanang pikirannya napa? Ngeres. Wakul nakau lam ma'rufah, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan jawab, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran macam-macam. Jadi ini kan sopan. Kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyutikuna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso, ya menisan teman-teman ngomong wakor nano buyutikuna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdona bilko. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kau kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak-hak wanita, ono wong lanang yang iso mimpin wong wedok ora dari diskriminasi, seruat. Iku mbok hukum konti, ora ora asal usule, kok ujug-ujug diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa, itu kan diskriminatif. Ngomong itu jadi imam, setengah-tengah imam itu makmumnya kan biye, paham ya? Makmumnya kan kan ada solusi ini Gus. Misalnya imam itu ngene-ngene, sakit yang ngarang pakai terlalu banyak potensi solusi. Soalnya tengah imam ini apa? Karena sambil tua tengah ngimami terus sampai kelahiran, orang makmumnya wajib mengangkat imam. Imamnya apa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir. Mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan tak jadi imam. So, kalau kita diskusi yang jil, Pak apa memang nggak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin. Itu kan hak wanita dan laki kan sama. Ya silakan Anda bikin fotonya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi haid di tengah jalan, potensi ngelarani kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga Bapak. Ya kalau gawe pekiye kok usul. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu. Draft atau gawe kira-kira sebenarnya pekiye bentuk epi. Termasuk potensi cak nom-nom itu sujud ataupun delok awake barang itu pikir saya. Lah kok kapan? Enggak nawa? Gampang terusane nawa? Ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender, tapi nggak detail. Kenapa? Misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa.
Tapi seseksi-seksinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Tak top-top itu potensinya diperkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan, dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi kalau sudah berbalik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama karpe kon nanggapi kon jawab. Mungkin sing gawe aneh-aneh dene kon kangelan apa? Saya itu termasuk ulama yang paling enggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Nah, kiai itu jawab. Mbok munibet tak mbok ora pak, mbok kafir, mbok menapa boten jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka. Ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh kene sing mikir jawaban? Lah kok goblok, bro ya tapi. Kulo ora goblok. Kulo ngalim cilik diwarai wong alim anyar. Wong ngalime kok terjemah kene maca budal wae iso. Pak. Jadi ini kita harus berpikir ya, tentang arsitek. Bukan masalah kisah, ini masalah visitasi ayam. Ini sih masalah ilmiah, masalah sains, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu visitasi nopo. Ya rasa bermakna nih, jadi pakar-pakar rasa bermakna. Mereka kena makna ini 6 dino itu resikonya tinggi. Kemudian 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam. Ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan pusing. Mau big bang, mau jutaan tahun, kemudian kan ada discovery. Suaka umurnya jutaan tahun. Dari proses big bang kemudian mengkristal jadi bumi, terus sisa-sisa jadi magma yang terus bumi. Kabeh umurnya jutaan tahun. Pusing sampai nangis citasi ayam 6 hari. Kemudian dengan makna 1 hari 24 jam. Tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu, tidak. Saya beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti, termasuk dari TV, kalau tanya, Pak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Pak, yang ada visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Lalu ini pentingnya ngaji di Al-Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24. Misalnya ada ayat wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan itu istilah orisinil Quran. Ternyata ada yaum yang 1 yaum dihitung benda. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun dalam bahasa Arab, kalau idhofah itu tidak maknan di ainihi. Dia tidak maknan di ainihi. Berarti ka'alfisanatin koyok ribuan tahun. Jadi malah 1.000 tahun. Koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini discovery dinosaurus musnah 2 juta tahun yang lalu, pusing ngomong santri dulu apa? Wadah umurnya kan tua jutaan. Begitu juga ada istilah lagi, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfan. Bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di 1 hari, di hari. Hitungan hari itu sama dengan khamsina alfa sana, sama dengan 50.000. Kalau ada ayat khamsina alfa sana, artinya 50.000 tahun. Berarti ayat tadi yang ke alfi sanatin bukan 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan ribuan itu ditafsirkan di ayat khamsina alfa sana. Berarti ribuan tahun dengan batasan itu 50.000. Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan 1 harinya 24 jam, zaman itu jam Yoromono. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Malah teringin urung digawe. Mau nak mikir, mau nak sampai kalau ulama sing waras sing gelem mikir paham gitu.
Maksudnya syaratnya loro ulama, ya waras di belum nopo mikir. Lah nek gelem mikir, pokoke makna kula ngoten Gus, jadi guru kula ngoten. Guru nek takoki ya makna kula pokoke ngoten anut guru. Iku gak gelem mikir. Tapi nak ditetir rapati juga ya pernah mikir tambah ruwet. Makanya kalau kayak begitu itu udah usah. Mulane kanjeng Nabi kula sering matur teng ngaji mriki. Kanjeng Nabi dawuh, aku itu bangga dadi nabi. Mergo sing roh dina Jumat iku wong Yahudi ku roh tapi kacek sedina, kliwatan. Wong Yahudi darani hari Setu napa hari Sabat niku hari Jumat. Diarani hari sucinya mereka. Jadi wong Yahudi kepingine ya dina Jumat. Tapi entuke dina napa? Setu. Luwih dina. Dari kata Nabi, aku itu nabi sing bejo, yaitu roh dina Jumat. Terus sampai kan, roh dina Jumat kok bejo, agar berkemes apa? Wah, itu teori ilmiahnya panjang. Jadi pun ada ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung asawani, wasawalis, warrowabe. Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, sekian detik, koma 0 sekian on, itu sekon, itu dihitung. Kalau yang 0 detail yang 0, sekian on, itu kalau kali berjuta-juta tahun, itu bisa sampai berapa? Sampai berapa? Contoh yang paling mutakhir teng Al-Quran. Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan Samsiyah niku hanya wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina, hanya 300 tahun. Tapi hitungan Qamariyah wasdadu bid'ah, berarti versi Samsiyah itu 300 tahun. Nah versi Qamariyah lebih 9. Itu permainan ilmu falak kelas tinggi. Ternyata setelah dihitung, karena rata-rata 1 tahun misalnya per tahun 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya kalau rutin ini kan gak roh falak. Ya mulianya lah gak roh, tapi bodoh aja. Jadi bodoh aja. Ya roh falak, ya roh peke, ya roh boai. Bagaimana cara diboleh duit malah roh. Nah tawakal udah pinter. Wah melarat itu caranya tawakal udah pinter. Nanti tawakal ilmu paling murah meriah, gak beruang bisa ngelakoni gampang. Kan sakit dihitung, meskipun kita ada ahli falak sakit dihitung. Bulan Samsiyah itu kan sering 28, tapi maksimal 31 ya kadang 31, tapi sering 28. Nah bulan Qamariyah cepat selesai, karena sering 29, gak mungkin 31 itu tidak mungkin, 29 terus. Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat. Jadi gampangannya tanggalan umum televisi, tanggalan bulan 4,3, rawit kacek rong dino. 9,5 sering, ono tambahan apa? Apa mana nak Ramadan tuh sering milih apa? 9,5. Paham? Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian Samsiyah lebih lambat dibanding Qamariyah. Nah, sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun sampai 9 sakit di logika. Lah sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ngendikan, aku gawe langit bumi tak mulai dino Ahad. Pak akhiru saatin min yaumil Jumat. Ketika pangeran hadis qudsi itu akhiru saatin min yaumil Jumat. Wa khalaqtu Adam fi akhiri saatin yaumul Jumat. Mulane manusia digawe ra sempurna, mergo pengiran mesti kesusu. Mergo waktune mentre. Jadi kalau cerita Anggrek Darmo, napa? Sing cerita tentang Prambanan, proses itu terlalu juga ngoten niku. Mulane gawene rada awur-awuran mergo kesusu. Dari ini wong Yahudi pengiran bagai langit bumi detail kesal. Napa? Kesel pengiran istirahat dino nopo? Satu, lalu Yahudi gawe dino tentu dino prei istirahat. Mergo pangeran pasti gue capek. Lu Yahudi ono bener ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi ra visitasi. Ayam berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari 7 itu kemana kan? Yang nopo? Yang 7.
Paham ya? Nah cara kula itu bener Quran orang mungkin dina itu ora mungkin. Sing sitok ku bondo ora pas diitung. Ngeten kok kan belum sampean ngerti ilmu Pak. Ngeten masih diitung pikir. Kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah, sama-sama di geografis bumi yang diliwati Khatul Istiwa. Sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam. Sehingga kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu. Coba Anda sekarang andikan hidup di kutub utara atau kutub selatan. Itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam. Siang toh, malamnya kadang 13 jam. Makanya definisi kalau satu hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang dilewati Khatul Istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di Barat, kadang foto itu nganti 14 jam. Ini pentingnya itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedino mesti 14 jam teori bodoh. Atau hanya berlaku di daerah tertentu yaitu yang dilewati Khatul Istiwa. Karena kita ini kebenaran sama Mekah. Maka Indonesia itu agak Islamnya yang berkodoh. Kelewatan Khatul. Akhirnya kiblat kita ya nak madem ngulon ra usah koyo Abu Nawas. Cek madem ngulon ngetan apa? Maksudnya ngeten iki. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika orang Islam modern, orang kafir yang modern, bodoh modern ya. Bumi itu kan bulat-bulat. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika. Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita. Makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang. Pokoknya total. Sampai pokoknya total. Kita dengan Amerika itu terpautnya apa? Total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya Japan. Kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita. Itu madhep ngulon yodok Ka'bah, madhep wetan yodok Ka'bah. Sebuah batas arah itu wajib ada. Itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah, misalnya pos tengah bawah sama pas tengah atas. Kamu menuju lewat barat ya boleh, lewat timur ya nopo boleh. Mulai sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia di Cina itu di provinsi Qingqing nopo-nopo itu wonten masjid sing kiblatnya membelakangi Ka'bah. Jadi beda pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalar secara nopo ilmu astronomi ilmu falak, tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada arah. Lalu kalau nanti ceritanya Abu Nawas orang falak, gue tonggo Profesor Falak, diceritani bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, aku mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat. Jadi Abu Nawas misalnya melaku kok terus mau ujung-ujungnya terus kayak pergi, mergo bumi bulat. Dan suatu saat Profesor Falak itu kemalingan. Maling yang melayu morogesan. Aku dapat tolong kejarkan maling itu. Aku dapat melayu morogolan. Aku dapat malingnya melayu kesan, kok melayu? Jarimu bumi bulan-bulan kok ayo ketemu. Jadi saya kira bedak maling, ora perlu nak maling ulon, bedak melayu nopo. Mergo bumi nopo. Kira ahli falak kurang ajar, guna ilmu tiga pelecehan. Tapi memang teorinya begitu. Kalau balik ke 6 hari. Andai kan kita tidak dalam posisi yang di Khatul Istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai betul? Nggak sampai 7 hari, nggak perlu sampai apa? Coba sekarang kalau dihitung jam, akumulasinya kan beda dengan kita. Kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malah mau tangan. Coba sampean bayangkan. Lah saiki misalnya posone wong kutub, ana srengenge mau ben 3 motor ra buka tahun. Paham ya? Utawa ora usah foto, bumi terus ora ono kok. Srengenge. Mulane peke-peke sing dimulai min tulu istamsi ila grupi samsi. Saiki nek kutub ora tau ono tulus samsi. Bumi terus padahal foto ora wajib bumi misalnya. Ora wajib foto.
Sekarang alhamdulillah kalau termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu. Kalau sering tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya puasanya daerah yang tidak ada tuluhus samsi. Itu cara menghitung gimana, dimulai dari jam berapa. Lah nonton teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final. Lah ngono dino setu iku ora sido dino oleh dari kanjeng Nabi ya kok lo setu ora dino. Bedakan dong, sing dino dino apa? Enggak paham ya. Wong dino luwiyan kok dinggo ngoten maksudnya. Kok dianggap napa? Dino. Paham ya? Lah sampean pakai jeneng pendidikan ngono ya ora paham ngenteni diterangno, nyen repot wong awam ngenteni diterangno. Saat kanjeng Nabi itu, Nabi ne bangga, umat tidak bangga ora paham. Repot napa? Padahal kanjeng Nabi seneng banget, aku Nabi seneng tenan. Mergo diparingi pangeran untuk dino wa adzal tak nasoro. Nasrani kesasar. Dinane keluar wong Yahudi kesasar, dinane apa? Itu menurut logika falak mungkin, apalagi kalau kamu ngitung detail. Ngitung tadi kayak sawani, sawale nanti ngitung materi. Logikanya memang begitu. Lah sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati Khatul Istiwa. Sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang foto itu gimana? Mulai misalnya Minal Fadri Sodik sampai Hurufus Samsi. Ya kita enak ke Hurufus Samsi buka. Orang Mekah untuk bukanya Hurufus Samsi. Tapi bagaimana satu daerah di mana Hurufus Samsi itu sangat lambat? Ya, sampai sebenarnya, misalnya sampai yang kutub utara atau selatan. Pas yang kutub selatan posisi matahari lagi di daerah kawasan utara. Itu yang kutub utara matahari lagi di posisi kawasan selatan. Iso bener. Gue seringnya kangen. Paham ya? Mengatakan teng Indonesia mawon tiang awam petani niteni. Kadang panas terus gotenge pas dhuwur, kadang rontok melingkar nganan, kadang rontok melingkar kiri. Wong pengira normal dalam sejarah dunia mau telu, termasuk karena mermati Ashabul Kahfi. Kabupaten mana sih teman-teman? Paham ya? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarikh konvensional, yaitu mintul isamsi, ila gurubis samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian bulan. Ya kalau matahari ada kutub, itu lelek kabeh. Baru kayak no itu baru kayak diliwati nopo matahari. Mulanya dari pangeran, sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Wa idzal biharu sujirat, wa idzal biharu fujirat. Ini dikatakan ulama-ulama itu ditebak. Kalau sistem matahari rusak, wa idzal biharu fujirat, ketika lautan itu tumpah ruah. Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair, daratan akan habis tenggelam oleh nopo lautan karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah daratan. Tapi kalau dalam teorinya Quran mengaku itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal. Jadi kemarin matahari berdampalan ke kutub utara, kutub selatan. Akhirnya itu nopo leleh. Setelah leleh sedanten, kata Al-Quran tingkat ketinggian matahari dikurangi drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk wa'idal biharusut jika terus terbakar. Jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, fujirat. Fujirat dari kata takdir, waktu takdirat anda rohilalana takdir. Jadi prosesnya fujirat dulu, melimpah ruah yaitu kayak tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Fujirat. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu berarti benar teori Kanjeng Nabi bahwa untuk mengatakan hari sampai 7 itu perlu dipertanyakan. Hari yang resmi menurut Quran ya namun visitasi apa? Berarti yang satu ini masalah. Ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi. Lalu kalau kecil nanti saya kira bingung. Seminggu dari orang dino, dari orang kuno, dihitung dino maksudnya dia rasul. Mereka Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 7 hari. Lah anak wong kuno darani seminggu itu orang dino ngenteni kok Ahad. Lah nek anggere mitoni mayit itu nak tenggene daerah kuno prakteknya 6 dino, nak teng Tuban prakteknya 8. Wong baru kita yang alami sekarang saja versinya beda. Lah ulama fikih mengikuti
standar yang dilewati khotul istiwa, termasuk kaifiyatul wukuf, termasuk kaifiyatul wukuf. Misalnya begini, kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laili wan nahar. Ngukurnya gampang, mau ada khotul istiwa. Kalau masuk Arafah qabla ghurubi syamsi, kemudian diam di Arafah sampai Isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laili wan nahar, karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Delala pakai kita itu sama dengan di Mekah. Jadi Kanjeng Nabi pas ngendikan disunatno jam'u bainal laili wan nahar, gampang kan. Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara dan kutub selatan. Ngenteni ora suwi, wong ngenteni nino suwi niku to. Paham? Lah untungnya Mekah itu dalam geografis yang dilewati khotul istiwa. Lah nak nonton permasalahan yang ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu Lalu jenengan bodoh itu kecil, gak melok ruwet mikir. Ono wong muni dina pitung dina ya percaya, ono sing muni 6 dina kena percaya. Penting gak tanggal nyaur utang wis pokoke percaya. Gampang dadi ora ruwet ora apa. Nah, kalau pulau baca ulama di sini mikir bagian loro, orang sing gaji bagian apa? Saya beberapa kitab sing tak baca. Kenapa hari itu 7 sementara Quran disitati apa? Mau kita macam-macam, ono sing ngitung ala klone, ono sing ngitung ala kalah, ono sing ngitung tebak-tebakan asal ngomong, pokoknya itu jawab, ngomong akeh. Kita harus milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu, yang position itu yang bisa dihitung itu untuk menghitung bumi, itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya itu tidak ahli falak, tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari, kemudian dihitung dengan Ardul Balad itu bisa tepat sekali. Makanya sekarang semenjak orang-orang pinter, navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang, misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu yaumar rasul kiblat, jadi di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia yang martil kiblat itu rata-rata jam 4. Ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak. Itu nanti di tanggal tertentu ada, di tanggal tertentu, di menit tertentu detail, itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Dan saat itu orang membenarkan kiblat semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah. Itu bisa dihitung secara GPS. Dan orang dulu juga bisa ngitung pakai teori Ardul Balad itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat. Ora usah koyo mitos Kali Jogo atau Sultan Agung. Duwe gua ning ngasem sing arahe ning Ka'bah. Menara Masjid Demak itu miring melengkung. Wali Songo itu ora ala. Akhirnya Kali Jogo kon nyenteng Demak nganti Mekah. Oleh narik ke Banter akhirnya miring. Sesuatu mitos Mbak Bolong. Tenggene pinggir itu Ampel ana makome Mbak Bolong mbok pitu apa jenenge Mbak napa? Mbak Bolong ku santri lugu senengane salat sunat nek Mustofa para nemen salat sunat. Dene ada santri sing lagi sinau Pak. Wong goblok sampean salat. Salat itu mesti ditompo. Lah kok iso? Lah berarti mesti bener gak madhep bae. Itu kan madhep metan ya. Zaman dhisik itu kiblat itu masalah. Napa? Yang pertama ana Islam. Wong Mbak Bola itu gak terima, jual tas tembok terus lu kalau kagak itu, lalu digelari Mbak, kalau dia jual tas tembok nganti bola di sorok kancah itu lo kagak. Aku wali rasa mau nyorok. Artinya dulu menemukan kiblat itu macam pakai kasus begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kaji-kaji si Rakyat Sinau ini kutu saja dan orang tua itu sono pasti itu selera rendah, mentang-mentang di duit, mau mikir mentang-mentang nopo itu kutu tobat nopo. Mari orang Islam bodoh nggak tadi masalah diseder. Cukup gampang tuh rasa mikir orang tua itu sono kompatib, pak. Terus Islam juga tadi. Artinya nantinya ngono lah rasa ngajak-ngajak gue biasa mikir orang tua. Sebetulnya ada sarana itu, yaitu yaumar rasul itu. Mana tadi paham ya?
Visitasi ayam. Kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari? Saya bilang nggak ada kata 6 hari. Yang ada di Quran visitasi ayam. Paham? Visitasi apa? Makanya kalau ikut menerjemah jarang saya nerjemah visitasi ayam itu 6 hari. Untuk netral 6 masa. 6 masa berbiaya karakter aja. Pokoknya saya menghindari kata 6 apa? Nah, 6 masa itu bukan 6 tahapan, bukan 6 masa. Pokoknya saya termasuk orang yang menghindari nerjemah 6 apa? Nah, antar wong pinter atau karpe. Nah, sampai kan wong pinter. Roy Yaumun akhirnya apa? Paham ya? Tadi sudah banyak perbandingan. Ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'al sinawa. Juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina apa? Berarti kalau misalnya tidak 1000 tahun tapi ribuan tahun. Dan itu bisa artinya khamsina al-fatah 50 itu. Wah, agak ada. Jadi ini pentingnya ngaji. Sampai bisa melogika itu. Sampai kait-kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari, rembulan terpaut berapa, dalam geobumi yang GPS-nya sini itu berapa, misalnya kalau Eropa berapa. Makanya bisa dihitung, kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada, kecil sekali karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari, jadi buminya padat dekat. Antara itu tropis, buminya ya gerowong-gerowong. Nanti orang tidak gitu itu di logika artinya lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa di logika tingkat kekeroposannya dan kepada tanya. Saja nih apa sih teman-teman yang itu cuma santri udah nobel lah akhirnya kalah kakean paham ya. Lalu kudu tobat santri sing bodoh teman-teman. Mungkin sering ketemu pakar-pakar orang kita bodoh kalau alhamdulillah orang bodoh teman-teman tadi paham. Lah santri ora tau mikir perlu GPS terus wakil opo. Mereka biasa menjadi itu atau mikir butuh tobat. Saatnya Quran itu ilmiah sekali. Makanya Quran bilang diciptakan apa? Dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa? Lalu ketika Nabi ternyata dino satu dino rakan itu berarti saja yang resmi tetap hanya 6. Nah, kenapa satu hilang? Ya logikanya tadi sampai ditambahkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam, siang 12, malam 12. Tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara, kutub selatan. Mereka akan bilang itu bumi terus rata-rata ini. Dan terus ironi nanti misalnya, begini dia. Dan terus nak pokok dia. Dan sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rabitatul Alam Al-Islami dari konvensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih bagaimana puasanya orang kutub utara, kutub nomor. Dan saya meskipun muda termasuk yang ikut ya Pak. Ya akhirnya di sinau mas. Tapi ono sukma ya sinau pada pinter cepet pinter Pak. Kan kalau kita kok besi maknane opo. Mau ngajak debat atau maknane ra tok. Itu kalau ngomong dene modal terjemah dia bantah-bantahan wis moto kitab gundul ora sambung. Gua berbicara bantah teman-teman ilmune padha sing bantah-bantahan. Saya kira bersih, tahan dulu. Orang paham ngajak apa? Kerukutan, kenapa? Ya kata sini wow, bukan diskriminatif. Masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminatif gini-gini. Lah ya kamu bikin draft dulu, oke? Dulu teknisnya kayak apa? Kalau perempuan jadi imam, misalnya di tengah-tengah imami biasa atau ngelakani tinggal itu, formatnya terus piye? Apa syaratnya sing elek, mau jadi sing sujud ora usah didelok, apa sing ayu oleh kok imammu kowe didelok salat ta ora. Iku pikir sik Pak, bener. Kenapa ruwet dari ruwet itu saya nose. Ojo kudu sederhana ketamaan apa? Kayak enak ngomong disimpul pelan-pelan. Abi agama jadi pikir kalau perempuan jadi imam itu potensi kegagalan makmum itu tinggi. Mergo wong itu ra cerdas batal salat mlayu bareng. Mergo isin, paham ya? Lah kok nek misale kejubratan sebagian ngepel apa pikir bareng paham. Tapi pinter gue pinter Nabi Muhammad. Jadi tingkat resikonya tinggi. Misalnya tengah-tengah sholat itu potensinya ada sekedar dia batal karena perempuan itu memalu dia akan lari. Sudah lari meninggalkan bercak darah nanti yang imami siapa di bagian ngerti.
Mau nanti undang-undangnya perlu itu nak Imam Mustafa mesti aman. Orang aran apa? Jelas. Lah soal misalnya ngentut wah itu bodoh ini menengah aja. Wong cara pekenak Imam bodoh ini makmum tetap sah. Mesti bila bodoh ini tetap jujur. Wong kata Imam di cerita pulau nah, Imam ini junub lagi, tapi menengah itu tiba jadi perkara. Nggak kata, itu yang junub. Kasus najis bolak-balik. Pulau sarung pulau najis soalnya tak bengi Imam ini beling salah ini ngomong. Orang tak umum sudah. Karena kalau diumumkan terjadi kegaduhan, apalagi sholat Jumat. Pulau Pak Kiai, kancane Kiai, sering loh sudah. Jumatan mau rasa, pulau nggak sarung najis, lali rasa. Lagi umum loh, ojo semari gaduh. Mencari pangeran itu arah roh besar. Padahal ngomong orang, cangkem mau tak ikhlas berarti gak sanggup. Kowe yang rugekno aku tak kira apa? Roh. Akhirnya pulau pribadi ada dua blok, kok tak dari pisan. Ya saya kan harus diajar karena sekarang saya posisinya. Makanya dari konco pulau, oke lucu. Wong bodoh dimaklumi terus angger batal syarat roh. Jadi kula roh rugi atau ora batal batal. Itu kan sering ada kejadian, tapi kalau perempuan tidak bisa, perempuan di mata pemalu, kalau ngimami saya tentu dia akan lari. Kalau lari terburu-buru potensi berarti masjid tinggi. Nanti ada masalah baru lagi. Imaman yang kena set hukum media. Langsung digenteni piung bukan imamnya orang. Berarti formasinya ini makmum mundur terus ono imam makmum tiga di mereka langsung posisi yang pengimaman mereka coba saya najis kena keruwetan. Jadi wong pinter-pinter jebule bodoh sing di pendapat ngono iku pinter tapi napa lah santri ra paham diomong kesamaan gender ngeluh ya malah takut sih mana nih gender kok. Kebetulan bolak-balik di DPR Rembang ini kasusnya kan banyak kiai yang jadi DPR dari P3 dari PKB. Nah, singkong Golkar kadang kan alumni dia bawa karena yang kayak nggak bahasa sambo. Akhirnya sidang masih berdebat. Nggak sih nggak bahasa kayak sesi waktu dia. Barang diterang misalnya bahasa Islam artinya nggak mau orang umum soalnya aneh. Nah, kadang-kadang kiai itu izin berkamen ramah izin. Suwe-suwe suatu saat malas deh. Sering nggak istilah bahasa Arab. Gendena sing alumni UGM apa? Bayai artinya nopo. Ya, gendena akhirnya satu. Kapan merumuskan masalah rakyat aman bakat gengsi? Jadi sing kita engkang nganggo bahasa Inggris ya ini ra paham. Terus diwal nganggo bahasa sing kono apa? Apa? Jadi kan saya cantik stop. Stop ku makna artinya apa sih terang? Ya ruwet. Nah, ngono mikir rakyat, mikir apa? Bang, jadi masalah 6 hari itu masalah yang final. Sampai tidak usah bandingkan kenapa hari faktanya 7 hari. Mergo tentu dino nopo luwian. Itu secara ilmiah itu bulat. Apalagi setelah dihitung tadi apa yang posisi di kutub utara, kutub selatan yang tidak dilewati khotul nopo. Menurut saya. Mangkana itu hayat dunia. Fala'alla katarikum ba'doma yuka ilaika. Fala'alla kamno sira ya Muhammad kutarikun wong sing ninggal. Ba'doma iki sebagiane perkara yuka kang sing wahya napa ma ilaika maring sira. Fala tubal tiqo mongko ora gelem nyampekno sira ing wong akeh iya yo ing mayuka ilaika. Litaha munihim krana le nyepelekno kufar bihi kelawan mayuka ilaika. Biasa kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.